Ya, sambil menunggu Pak Halim, mungkin saya mengenalkan terlebih dahulu ya. Mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-ibu, Bapak-Bapak ada ibunya nggak ini? Oh, nggak ada ya. Jadi saya Junedi. Kebetulan saya punya paguyuban atau perkumpulan, tetapi secara informal ya, bukan berbadan hukum, yaitu Kebun Berkah. Nah, Kebun Berkah ini perkumpulan yang terdiri dari praktisi, peneliti dari BRIN, terus juga birokrasi dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, ada juga penelitian KKP, terus juga ada pengusaha, ini salah satunya dari PT Partawud cabang Majenang atau Jawa Barat ya, serta petani-petani yang bergerak baik di sektor kehutanan, sektor pertanian, perkebunan, maupun perikanan. Jadi hanya wadah untuk mengedukasi teman-teman petani ataupun juga memfasilitasi teman-teman petani agar bisa berhubungan dengan pengusaha atau dengan pasar. Terus juga edukasi ini juga edukasi budidaya, edukasi pemasaran, misalkan untuk ekspor ataupun untuk dalam negeri, serta edukasi-edukasi pertanian yang ramah lingkungan. Ya, Jadi, siap. dan semuanya edukasi ini gratis, Bapak Ibu. Dan pusat kami ada di Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dengan nama Saung Kebun Berkah. Dan awalnya memang Saung Kebun Berkah ini adalah lebih Mending lagi pencet kaca. difokuskan untuk tanaman hias. Untuk tanaman hias, kami punya lebih dari 86 petani binaan yang bergabung di Saung Kebun Berkah. Namun Alhamdulillah, animo atau semangat petani-petani itu tidak hanya di tanaman hias. Ada yang minta di tanaman balsa, ada yang minta di tanaman, dan lain-lain sebagainya. Sehingga edukasi yang dilakukan oleh Kebun Berkah bukan hanya lagi di tanaman hias. Sudah kompleks, Alhamdulillah sudah banyak anggota kami yang bergabung dan anggota ini bebas Bapak Ibu, tidak dipungut bayaran, tidak dipungut apapun ya. Tapi memang mohon maaf karena ketersediaan pakar kami, ketersediaan anggaran dan sebagainya, kami seringnya melakukan Zoom seperti ini. Kalau Bapak Ibu, kawan-kawan semua ingin gabung di darat, bisa main ke Bogor, tepatnya di Saung Kebun Berkah. Dan kami juga Tahu. memiliki media sosial untuk lebih lebih membumikan ya, membumikan edukasi tadi melalui Instagram maupun melalui YouTube. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin apa namanya berlatih, ingin apa bertukar pikiran, bisa melihat channel YouTube maupun Instagram kami. Jadi itu Kebun Berkah itu jadi nirlaba ya Bapak Ibu, tidak komersial, tetapi beringinan untuk memfasilitasi petani, terutama di dalam pasar, baik luar maupun dalam negeri. Yang keduanya adalah mengedukasi budidayanya, ini terutama tanaman hias, serta edukasi secara umum, yaitu pertanian yang berwawasan lingkungan, yang ramah lingkungan. Itu perkenalan dan saya sendiri Junedi. Nah, kebetulan saya itu mantan kepala balai BBDAS Waihapu Batu BPJS. Merah, Waihapu Batu Merah Maluku ya. Dan posisi sekarang saya ada di Jakarta di Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan. Yang tadi salah satu tugas kami adalah kebun bibit rakyat tadi. Tadi Pak Advance ini tadi bercerita tentang kebun bibit rakyat. Itu adalah salah satu program yang berada di Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan. Mungkin itu perkenalan dari saya sekelumit dan saya juga orang Lumbir ya, tepatnya dusunnya Depok, desanya Parung Kamal, kecamatannya Lumbir.
Jadi apa namanya, mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan kami khususnya untuk di Wangon maupun Eh, di Lumbir karena Pak Halim beberapa bulan yang lalu menginginkan menanam balsa di dua daerah ini sehingga saya menghubungi Mas Firman. Nah, kebetulan Mas Firman ini adalah senior saya di Fakultas Kehutanan Gajah Mada dan sekarang hmm. bekerja di CDK berapa ya, saya agak lupa ya CDK berapa, CTK tapi yang 6. jelas di dinas CDK 6 ya, ya di Dinas Iya, CTK 6. Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Jadi alhamdulillah Oke, ya. berkat lantaran beliau Mas Wiran kita bisa berjumpa di Zoom ini dan kami menghadirkan Pak Halim sebenarnya tadi ya, Aswood ini ya, PT Aswood. Mungkin bisa dibuka monitornya yang PT Aswood ya. Tadi ada Pak Halim sendiri. Oh malah malah pergi, malah malah menghilang ini. Tadi Mas Halim, Pak Halim me-WA saya, ternyata drop HP-nya nih. Nanti kita tunggu ya. Nah, kita tunggu untuk bisa mengenalkan Balsa dan sekaligus bisa apa namanya bercerita ya tentang program PT Partawood terkait dengan penanaman balsa ini. Jadi PT Partawood ini sebenarnya adalah PT yang bergerak di kayu balsa, posisinya ada di Jawa Timur dan memang dimiliki oleh senior saya juga yang di Fakultas Kehutanan angkatan 91 ya. Dan pernah membantu saya waktu di Ambon untuk mengenalkan balsa dan alhamdulillah Maluku terutama di Pulau Ambon dan Pulau Seram menjadi penghasil balsa yang luar biasa sekarang karena sudah terbentuk pasarannya di sana ya. Ini juga merupakan eh, salah satu kebaikan dari PT Partawut ini membuka jaring pasar ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa masuk di daerah Banyumas ya, terutama Kecamatan Wangon dan Kecamatan Lumbir untuk bisa menghijaukan ya, sekaligus mendapatkan penghasilan dari balsa. Jadi balsa ini seperti kayu sengon atau albizia, Bapak-bapak. Jadi cuman balsa ini memiliki umur panen yang jauh lebih pendek dari pada sengon, kurang lebih 3 sampai 4 tahun sudah bisa dipanen dan kayu balsa ini termasuk kayu yang ringan ya, lebih ringan daripada sengon. Gunanya adalah untuk salah satunya adalah membuat partikel-partikel pesawat untuk ultralight ya dan kincir angin yang berada di Belanda. Jadi memang Partawut ini posisinya eksportir kayu balsa. Eh, eh, saya sebentar tak telepon Pak Halim dulu ya Pak ya. Ini belum gabung-gabung ini. Go. Bentar ya Pak ya. Alhamdulillah Kang Halim sudah bergabung di Zoom ini. Kang Halim tadi saya hanya mengenalkan secara umum terkait kebun berkah sendiri maupun tentang balsa. Jadi beberapa bulan yang lalu, tahun 2025, saya ngobrol dengan Pak Setio terkait apa namanya target ya, target dari balsa yang beliau usahakan. Memang luar biasa target beliau, sehingga dengan target yang tinggi tersebut tentunya memerlukan kerjasama dengan petani-petani terutama untuk mendapatkan lahannya. Lahan itu kan saya yakin lah Kang Halim juga terbatas ya. Namun target untuk menanam balsa terutama Partawut ini termasuk sangat tinggi.
Nah, ini pertemuan ini salah satunya untuk mengenalkan terlebih dahulu terkait usaha balsa yang dilakukan oleh Kang Halim dan bagaimana mekanismenya, caranya apabila memang Bapak Ibu posisi yang di Wangon maupun yang di Lumbir ternyata mungkin tanahnya cocok misalkan. Tanahnya cocok dan juga mungkin kelompok tani hutannya berkenan untuk menjalin kerjasama dengan Partawud di dalam usaha balsanya. Mungkin itu Pak Nur Halim, monggo silakan memperkenalkan terlebih dahulu dan sekaligus mungkin bisa memberi gambaran secara umum terlebih dahulu karena ini adalah pertemuan yang pertama ya, pertemuan yang pertama jadi saya yakin tidak tidak langsung detail lah, tetapi lebih cenderung kepada pengenalan dulu serta gambaran umum terkait balsa ini. Monggo Pak Kang Halim, monggo. Terima kasih Pak Junin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukanya kehalangan, Kang. Ah, ini mantep nih. Masa kenalan raketan Cuman mukanya. dadanya Monggo, doang. Kang. Monggo, Kang. Ya, kenalkan nama saya Nur Halim, karyawan dari PT Parta Balsa Wood Indonesia (PBI). Kebetulan ownernya teman akrabnya Mas Junaid, gitu, Pak Junaidi ya. Ya, Mas Junedi saja. Sebenarnya Nih. ini tugas saya gimana nih, Bos? Yoko Bos. Apa? Saya harus Suaranya gimana agak ini? oh, Ji. Ji, monggo Kang Halim bisa dikenalkan terkait balsa, mungkin kecocokannya balsa di tanah, serta ada keinginan jenengan untuk menjalin kerjasama itu seperti apa? Ini gambaran umum saja, Kang Halim. Silakan. Ya, menambahin apa yang tadi sudah diinformasikan Pak Junaid tentang aktivitas perusahaan kita yang fokus hanya di industri kayu balsa atau balsa wood ya. Jadi pohon balsa itu unik karena dia nggak keluar terubus bapak-bapak ya. Jadi memang harus ditanam. Kalau kita kepingin dapat bahan baku dari kayu balsa, mau tidak mau kita harus tanam karena dia tidak seperti pohon-pohon atau tanaman kayu yang lainnya seperti sengon atau alba, mahoni, jati. Kalau balsa dia nggak keluar terubus, makanya kebutuhan akan bahan baku industri, bahan baku berbasis balsa mau tidak mau industrinya harus bisa atau mempunyai untuk perkebunan sendiri atau plantation. Nah, kebetulan ownernya juga kelahiran Majenang, ya kan? Dia punya pabrik industri di Jawa Timur, jadi basis area kita untuk penanaman lebih cenderung di Jawa Tengah bagian barat, khususnya karena kita sudah menjalin kerjasama dengan mitra-mitra LMDH maupun petani-petani yang hak milik. Kayak gitu, Pak Junaid. Iya, iya, iya. Seandainya Bapak-bapak di sekitaran lokasi Wangon, Lumbir, atau dan sekitarnya lah, itu ada minat mungkin bisa langsung hubungi nanti ke saya boleh, Pak Junaid boleh, Iya, iya, iya. nanti kita bisa atau mau lihat terangannya bagaimana, prosesnya bagaimana, tunggu kita welcome Pak Junaid. Oh, iya, iya, iya. Halo, Iya, matur suwun, Halim. Ja- Jadi gitu, sementara itu dulu atau Ji, gimana, ada pertanyaan? gimana Pak Halim? Gimana, Bos? Nah, tadi ada keputus, Pak. Ada keputus tadi. Yang Oh bagian ya, terakhir Pak Halim keputus tadi. ya mungkin dari bapak-bapak ada yang perlu apa atau minat untuk
nanam balsa karena secara eh, bisnis juga balsa punya tenor panen atau siklus panen 3 tahun, nggak seperti tanaman lainnya 3 sampai 4 tahun, mulai tanam sampai panen itu juga masuk daya tarik tersendiri kayak gitu. Atau mungkin bapak-bapak ada pertanyaan yang harus Oh, mungkin nggih. bisa saya lengkapi, monggo. Nggih. Monggo Pak Yasan, Pak Adven, Pak Sugiarto maupun Bapak yang lain ya. Ini tadi Pak Halim sudah cerita bahwa beliau berada di naungan PT Parta ya, PT Parta Balsa Indonesia, yang memang pusatnya berada di Jawa Timur, industrinya berada di Jawa Timur dan memiliki bercabang ya, salah satunya di Majenang. Dan Pak Halim ini merupakan pimpinan yang di Majenang ya, jadi tadi sudah memberi sedikit banyak terkait balsa itu apa ya. Jadi balsa ini memang kayu ringan ya Bapak Ibu, dan berjarak panen antara 3 sampai 4 tahun dan memang memiliki keinginan pada tanah-tanah yang relatif ada air ya, ada air walaupun tidak menggenang ya, tidak menggenang. Jadi tidak kering-kering amat ya. Jadi eh, silakan Bapak Ibu atau Bapak-bapak ya yang hadir di sini untuk bertanya, untuk bisa menggali informasi. Ini ada Pak Setio. Ini ada Pak Setio, Pak Halim. Sugeng Rawu Pak Setio ini beliau ini owner dari PT Partai nih yang posisi di Jawa Timur. Beliau ini Halo, nggih, luar Assalamualaikum, biasa. Mak Ade. Jadi monggo, ini bosnya Bapak Ibu, ini bosnya PT Partai ini. Monggo, ini tadi sudah sedikit banyak dikenalkan oleh Pak Halim terkait Balsa, terutama tadi kerjasamanya dan Balsanya itu sendiri sudah tadi sedikit Pak Halim ceritakan. Monggo Pak, wis luar biasa. Wis Aduh, beda ini, wis putih. putus semua ya, Dek. Modern aku putih kafe. Ji monggo Pak Setio. Ning, apa ini? Se- se- Ya Tentang kenal ke apa, Dek? partai-partai ya apa-apa. Tadi sudah Pripun? teknis banget sih Pak Halim tadi. Nggih. Nggih, saya ngikuti aja coba. Oh, Ji, Ji, Ji. Kalau Nggih, gitu. kalau ada pertanyaan aja saya ini mungkin bisa kasih apa yang eh, pengetahuan yang diinginkan dari para petani nggih niki nggih. Ini ada petani, ada penyuluh, baik Ada penyuluh yang petani tentang pegawai prospek negeri ya, balsa. ada juga yang swadaya. Nggih. Nih, Ya, sebagai pengantar aja, balsa kan memang sebenarnya kan bukan tanaman asli Indonesia kan, ya. ya. Mm-mm. Bukan tanaman asli Indonesia, aslinya kan memang dari Ekuador, Papua Nugini. Kalau di Hmm, Ekuador itu memang dia habitatnya di sana, alami, tanaman alami. Tapi kalau ya, di Papua Nugini itu kan memang sama seperti Indonesia, dia plantation. ya. Tapi kalau di Papua Nugini kan bukan di pulau yang berbatasan dengan Papua. Jadi di New British, mungkin kalau lihat di petanya di New British pulau kecil juga itu. Tapi memang Mhm. penanaman balsa di situ sangat masif, banyak sekali. Ya, ya. Heeh. Dan memang secara kualitas kayu, Ekuador dan Papua Nugini lebih bagus dibanding Indonesia. Terutama masalah di berat jenis. Karena kalau bicara kerja balsa kan bicara berat jenis kayu. Mhm. Gitu. Jadi kalau balsa itu kan dipilih karena dia mempunyai berat jenis yang sangat rendah, yang ringan. Kalau kita bandingkan kayu-kayu Indonesia yang sudah familiar seperti sengon, itu kan berat jenisnya atau densitinya 250 sampai 300 kilo per meter kubik. Nah, kalau balsa kan sekitar 90 sampai 200 kilo per meter kubik, jadi lebih ringan. Juga balsa itu kan tanaman pertumbuhan cepat, fast growing species. Jadi kalau di Ekuador sama Papua Nugini itu biasanya minimal di umur 4 tahun, 5 tahun dia baru tebang. Jadi
eh, dia memiliki diameter yang lebih besar dibanding tanaman balsa di Indonesia. Kalau di Indonesia kan memang mungkin lebih subur apa ya. Jadi Iya, umur iya, dua iya. setengah tahun, 3 tahun udah ditebang. Tapi menimbulkan banyak permasalahan tentang kualitas kayu. Jadi karena masih mudah ditebang, pertumbuhan eh, serat kayunya itu belum atau serat kayunya belum terbentuk sempurna. Akibatnya Iya, iya, iya. kalau ditebang terlalu muda, umur 2,5 tahun atau di bawah 3 tahun, itu banyak menimbulkan masalah di kualitas pada saat penggunaan di industri. Ya seperti kita ketahui bahwa balsa kan hampir 90% dipakai untuk core komposit atau core-nya untuk bahan kincir angin itu sebagian 90%. 10%-nya untuk core komposit lain seperti kapal boot, untuk lantai, untuk dinding seperti dipakai untuk plywood ringan dan lain sebagainya begitu. Iya, iya, iya. Gitu anu Dik. Nggih, nggih, Ya. nggih. Matur suwun Nggih. Pak Setio. Ji, monggo Pak Yasan ataupun Pak Edvan, Pak Wasrun ya, Pak Sugiarto, ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait balsa ini, bagaimana bisa kerjasama dengan Pak Setio, seperti apa, monggo. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ini memang baru pertama kali Pak Setio, jadi pasti masih agak canggung, agak agak bingung nih apa sih ya, mungkin ya. Jadi Nggih. apa namanya? Ya masih kenalan lah, kenalan awal ya, masih kagok ya Kim ya. Nggih. Jadi monggo, kami persilakan. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Junaidi yang mana bisa menjembatani kami sebagai kelompok tani atau garis miring petaninya, dan perkenalan juga kepada Pak Setio selaku owner daripada tanaman kayu balsa. Kemudian terima kasih pula kepada Pak Halim yang tadi sempat memaparkan juga. Dari kami sedikit mengajukan pertanyaan secara teknis, bagaimana kalau mau kita bergabung pada tanaman kayu balsa ini. Kemudian, haruskah setelah kita panen itu kirim ke mana atau mungkin diambil di tempat. Terus sistem yang dimaksud ini itu apa ya, menyangkut pada bisnisnya itu seperti apa. Sementara demikian dulu Pak Setio, Pak Junedi, dan Pak Halim, kami nama Yayasan Azhari dari kelompok Tani Hutan binaan dari CDK 6. Beliau Pak Sugiarto SST itu pada posisi kami PK-nya di Kecamatan Wangon, Pak. Iya, Demikian. iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Monggo Pak Sedo atau Pak Halim. Jadi Pak Halim mungkin nggih, mekanisme Pak Halim. teknis. Oh, nggih, monggo Pak Halim. Siap. Monggo Pak Halim. Tadi ada pertanyaan terkait bagaimana teknis bergabungnya. Terus kedua, apakah kalau sudah panen nanti diambil atau diantar, dan yang ketiganya tadi ya core Mekanisme. bisnisnya apa tadi, kurang lebih semacam itu. Monggo Pak Halim. Maksudnya yang mana? Bosnya mana ini? Mohon maaf. Apa? Pak Yasan itu yang mengacung apa, yang melambaikan tangan. Ya ini, Iya, iya. kaos hijau. Ya. Mohon maaf, Ya. diulangi Pak Yasir. Tadi lagi nggak fokus. Bentar. Bisa Oh diulangi? ya, nanti pertanyaannya ada 3 Pak Ulang. Halim. Yang pertama, bagaimana teknis dalam tanda kutip bergabung bisnis balsa dengan PT Varta, itu yang pertama. Yang keduanya, jikalau nanti tanam dan panen, apakah diambil atau diantar kemana? Terus yang ketiga, ya mungkin sudah teknis banget ini.
bisnisnya bagi hasilnya seperti apa ya kayak gitu. Ada tiga tadi ya, Ya, tadi. ya Ya terima monggo. kasih. Ya terima kasih atensinya. Pada prinsipnya kita juga terbuka untuk kerjasama dengan pihak kedua atau mungkin pihak ketiga. Yang pada prinsipnya adalah mutualisme dalam artian bisa memberi manfaat para pihak yang terlibat dalam akad atau kesepakatan kerjasama untuk penanaman balsa. Jadi hal-hal yang mungkin ya halo, saya lanjutin ya. Jadi hal-hal yang nanti akan mengikat para pihak yang berminat untuk kerjasama dengan perusahaan dalam penanaman atau pemberdayaan pohon balsa, nanti kita ada formnya sendiri, di situ sudah tertera. Jadi ini juga untuk menjawab pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga juga lah ya. Jadi di di nota kesepakatan dan kesepahaman itu nanti juga akan tercantum hak-hak dan kewajiban para pihak yang akan terlibat untuk kerjasama penanaman balsa, mulai dari persiapan lahan sampai masa panen. Itu di situ termasuk nanti profit sharing, terus cara tanam, terus semua hal lah, mulai dari A sampai Z. Itu kayak gitu. Jadi kayak pertanyaan pertama, syaratnya apa sih? Syaratnya kita umum. Jadi siapa aja yang peduli dengan prinsipnya ya, siapa aja yang peduli dengan tanaman, dan kita tahu bahwa menanam itu tidak ada ruginya, baik itu petani maupun non petani, kita welcome. Siapa aja bisa menjadi mitra bisnis kita, terutama yang punya lahan atau teman-teman yang emang punya kelompok atau jaringan teman-teman yang punya lahan, kita juga welcome. Terus nggak rumit, yang penting ada minat untuk nanam. Nah, yang repot kan yang rupiah oriented itu, jadi hanya sibuk cari. Ya, makanya kita pengen kalau bisa mitra-mitra kita yang benar-benar suka tanaman, suka menanam. Jadi ada passion untuk bisa minimal nengok tanamannya lah, minimal Ya. merawat tanamannya lah. Itu kayak gitu. Jadi kita orientasinya ke situ, Pak Junaid dan bapak-bapak yang lainnya ya. Jadi Ya, ya. untuk syarat-syarat calon mitra atau calon eh, pihak yang akan kerjasama dengan perusahaan, kita nggak ada batasan khusus sih, nggak maksudnya nggak screening rumit lah. Dia punya lahan, lahannya cocok emang untuk tanaman balsa, ya kan. Terus nanti kita kasih opsi mana yang cocok buat mitra kita, apa nanti berdasarkan dari komposisi profit sharing. Semakin kerja keras mitra kita, otomatis dia dapat bagian atau persentase sharing yang lebih besar. Semakin kecil peran perusahaan, perusahaan juga semakin kecil juga bagian dari profit sharing itu. Itu di situ. Dan yang ketiga, balsa kemana? Balsa adalah kebutuhan pokok bahan baku perusahaan kita. Seperti yang tadi saya ucapkan di awal bahwa salah satu keunikan balsa itu dia nggak keluar trubus. Artinya begitu dia udah masa panen kita tebang, ya nggak bakal tumbuh lagi seperti mahoni, jati, yaitu. Makanya ini juga salah satu kenapa saya minat sekali gabung dengan, salah satu alasan pribadi saya ya, gabung dengan Parta Group, karena di sini kita bukan hanya mengeksploitasi, bukan hanya memanfaatkan, bukan hanya eh, istilah finish produknya di Bisnis kayu ya. saja, tapi ada kewajiban secara otomatis, yaitu ya, karena dipaksa kebutuhan harus mau nanam. Siapa yang menggunakan harus mau nanam. Dan kebetulan di balsa ini kayak gitu loh. Saya dulu pernah ya, sedikit informasi aja. Saya pertama basicnya di mahoni, ya kan.
Terus untuk finish juga iya, dan kayu lainnya lah, kayu sawo, sawon. Tapi saya tidak ada tanggung jawab yang harus nanem kayak gitu loh. Kalau di balsa ini asiknya di situ. Jadi kita butuh, kalau kita butuh bahan baku banyak ya kita harus nanam banyak. Kayak gitu loh Pak Junaid. Jadi ada passion, tanggung jawab moralnya di situ. Otomatis Nanam kayak itu gitu. ya. Iya. Nah, Oke. kebetulan seperti perintahnya Pak Setio kan kita punya target per tahun itu ada program penanaman 1 juta pohon. Itu setara dengan sekitar berarti 1.000 hektar sampai 1.200 hektar. Kemarin 2025 udah closing, sekarang kita juga lagi input data-data calon-calon mitra kita yang emang mau kerjasama dengan kita, baik dari BUMN, kayak PT, kayak Perhutani, kayak PTPN, maupun dari perorangan, kayak atau dari kelompok yang berbadan hukum, kayak Dahan Bakti contohnya, itu CV. Dan insya Allah karena market share kita jelas dan kita mungkin salah satu perusahaannya Pak Setio, salah satu perusahaan yang paling pertama atau pionir setelah KTI ya, bareng KTI ya, yang fokus hanya di balsa. Kalau Ya. KTI kan multi-wood, Sengon jadi ya. dia Katanya ya masih di Sengon. iya, kalau kita mulai tahun informasi dari owner, saya juga gabungnya belakangan sih. Informasi dari Pak Setio sendiri, Pak Setio fokus itu dari tahun 2012 sampai 2010 lah. Saya 8 tahun kemudian. Tapi saya merasakan bahwa emang produk balsa dan turunannya, mau tidak mau, emang harus nanam. Nggak bisa beli instan. Itu kayak gitu. Beda kayak kayu-kayu lainnya. Monggo, kalau misalkan masih ada pertanyaan, Bapak-Bapak, Lanjut. Ibu-Ibu, Nggih. mohon maaf Matur kalau ada suwun Pak Halim. komunikasi. Eh, Ya, saya menggarisbawahi mawon nggih Pak Yasan. Eh, Artinya pertama untuk bergabung dengan partai itu tidak ada batasan ya. Yang penting lahannya cocok untuk balsa. Yang keduanya petani beneran dalam hal ini tidak hanya untuk mencari duit ya. Nanem terus ditinggal biasanya. Nanti ditengok maning bumbuan, bumbuan gue lah. Nah ini partai tidak ingin kayak gitu. Jadi ingin concern lah ibaratnya. ya. Nandur ya concern eh, di rumah terkait balsa. dirawat. Terus sing ping kali pun niku terkait tentang bisnisnya ya. Nanti ada PKS ya, perjanjian kerjasama. eh, Apabila Pak Yasan dan bapak-bapak lain berkenan, tertarik, nanti kan tentunya akan di cross check ya oleh Pak Halim dan kawan-kawan, apakah cocok untuk balsa atau tidak, atau apakah petani beneran atau tidak, dan nanti pasti akan disurvei lah. Dan hak kewajiban pasti akan dituangkan di dalam perjanjian kerjasama tadi ya, termasuk sharingnya tadi sudah sedikit banyak diceritakan Pak Halim, sharing itu juga ditentukan oleh keterlibatan ya, keterlibatan dua belah pihak, semakin banyak terlibat atau banyak andil, pasti sharingnya lebih besar tadi seperti Pak Halim ceritakan. Kalau perusahaan yang andilnya banyak, misalkan mulai dari bibit, pupuk, dan sebagainya ada di perusahaan, tentunya sahamnya, tentunya pembagiannya atau sharing profitnya tentu lebih besar di perusahaan. Tapi sebaliknya, kalau andilnya lebih banyak oleh petani, Pak Yasan misalkan, tentunya profit sharingnya juga akan lebih banyak ke Pak Yasan. Ya. Kira-kira demikian tadi, kurang lebih garis bawahnya semacam itu Pak Yasan. Terima kasih, Pak. Nih, Yuk, mugi-mugi paham. Ji, ya, monggo insya Allah. silakan kalau ada yang ditanyakan lagi monggo. Ya Pak, Yang jelas kalau PKS ada formatnya nanti Pak Yasan. Ya saya yakin Ji, kalau monggo. Ji, benar-benar tertarik pasti akan ji, menghubungi Kang Halim. monggo. Ji, monggo. dari Enten Lumbir mriki? Pak, Oh, Ji, Lumbir Pak. monggo. Oke, Saking Lumbir oke. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aku Mustafa dari KTH Sidorukun Desa Canduk, Kecamatan Lumbir.
Oh, Memperkenalkan canduk. Canduk Lumbir, nggih. Nggih, nggih. Memperkenalkan itu nama saya, kemudian ini masalah balsa, Pak. Balsa di Kecamatan Lumbir mayoritas tanahnya kan kering. Gimana untuk pertumbuhan di tanah yang kering, kemudian jarak tanam, Pak. Jarak tanam itu idealnya berapa, kemudian nanti perawatannya pupuknya di musim apa 3 bulan setelah tanam atau bagaimana. Kemudian masalah pupuk dan sebagainya, Pak, untuk perawatan. Misal dari perusahaan yang memberikan, kita prosentasenya itu dapat berapa, seperti itu, Pak. Yang seperti kemarin diceritakan oleh Pak Junedi itu, nanti kalau misalkan petani yang mayoritas memberikan perawatan lebih banyak, sharingnya juga banyak. Kemudian kalau dari PT itu berapa persen sharingnya, Pak? Gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Monggo Pak Halim. Saya lagi ya. Nggih. Ya, terima kasih. Balsa memang salah satu tanaman perkayuan golongan perintis ya. Artinya balsa dia tanaman tropis, bisa ditanam di DPL 1 sampai 1.500 DPL ya. Dan tidak ada tantangan untuk pertumbuhannya. Cuman dalam proses pertumbuhannya, kalau dari sisi industri perkayuan berbasis bisnis, itu balsa bisa dikategorikan pertumbuhan minimal, pertumbuhan optimal, dan pertumbuhan maksimal. Yang sedang kita kejar, kita butuh lahan-lahan atau mitra-mitra pemilik lahan yang memang bisa balsa tumbuh maksimal. Karena kejaran kita usia siklus panen 3-4 tahun. Kalau dulu 2018, 2017 kita masih bisa pakai usia balsa 12 tahun, 10 tahun ya. Karena sekarang tuntutan market yang semakin ketat karena emang kebutuhan teknologinya yang semakin tinggi. Jadi buyer atau user itu menuntut kita, produk kita untuk pembatasan density atau berat jenis kayu. Yang berhubungan dengan pertanyaan Bapak tadi tentang kondisi tanah di Lumbir ya. Sebenarnya Lumbir juga ada beberapa lokasi inisiatif dari masyarakat sekitar waktu bombing tahun 2019 ya di medsos tentang harga balsa ya. Karena waktu itu produknya luar biasa. Jadi supply-nya kalah dengan demand-nya, tinggi demand-nya. Jadi di situ banyak masyarakat Indonesia lewat medsos untuk coba-coba emang euforianya nanam balsa. Tapi tanpa menilai dulu lokasinya cocok bisa tumbuh optimal atau maksimal tidak. Itu di situ. Jadi balsa itu sebenarnya nggak cocok dia di lahan yang berkabur. Karena dia lebih cenderung kalau fisik tanahnya ya, kalau saya lihat itu tanaman balsa yang tumbuh di tanah yang hitam dengan yang Merah. merah dengan yang putih itu lebih cepat gede yang hitam. Ya. Nah, apalagi kalau bekas sawah kayak gitu loh ya, gitu kayak gitu. Tapi kita nggak bahas itu, kita bahas tentang wangon. Saran saya, wangon jangan monokultur. Karena balsa juga lebih ideal lagi kalau dia di banyak tanaman yang lainnya. Jadi ada beberapa jadi bedanya Jawa Timur dan Jawa Barat gini, analisa saya Junet ya, mohon maaf ya. Kalau Jawa Timur itu mereka perkebunan berbasis industri dalam artian petani-petani Jawa Timur condong untuk monokultur. Itu kayak gitu, midi semua. Termasuk balsa semua. Beda dengan petani atau penggarap Jawa Tengah, apalagi Jawa Barat. Jadi itu juga satu, balsa sebenarnya termasuk tanaman kanibal ya. Artinya dia bisa menghabiskan tanaman-tanaman sekitar balsa itu sendiri. Bahkan pohon pisang aja yang terkenal ketangguhannya bisa merubuhkan tembok rumah itu juga habis diserap sama balsa. Itu kayak gitu. Itu pengalaman di Garut.
di PTPN, kalau dulu PTPN 8 lah ya, Miramare. Jadi ada sisa-sisa perkebunan pisang yang gagal ditanamin balsa, habis itu pohon pisangnya. Tapi bukan itu temanya. Jadi saran saya, ini saran ya, berdasarkan apa yang learning by, apa yang pernah saya amati, balsa untuk daerah Wangon, walaupun kondisi tanahnya tidak mendukung, saya sarankan jangan monokultur. Kebunnya Bapak misalkan sudah ada tanaman albi, sudah ada tanaman mahoni, sudah ada tanaman balsa, itu diselang-seling aja. Saran saya gitu. Ya, karena kita nggak bisa mengganti seluruh tanah di Wangon. Nah, yang bisa kita adaptasi dengan kondisi gimana caranya daerah sekitar kita yang tadinya tidak bermanfaat jadi keluar manfaat. Paling kayak gitu aja. Jadi saya nggak menyarankan untuk Wangon untuk suatu kebun full balsa, tidak. Karena itu nanti pertumbuhannya nggak normal. Nambah besar tidak, nambah berat iya. Karena berat jenis kayu juga akan menentukan, kalau kita over density kita juga nggak beli. Itu kayak gitu loh. Walaupun usianya 4 tahun, tapi density-nya berat jenisnya seperti kayu mahoni apa jabon yang berat, kita nggak bisa pakai, Pak. Ya. Itu begitu. Dan Pak, ada lagi Pak. Kalau misal ini balsa umurnya kan 3 sampai 4 tahun. Misalkan kalau lebih dari 4 tahun itu gimana? ya Masih nggak bisa apa-apa. Itu emang sebenarnya ya, untuk density kan emang harus ditimbang secara aktual otentiknya ya. Tapi kita juga coba bisa kita pakai indera kita lah, nggak harus pakai teknologi. Jadi contoh, iya, jadi ilmu wong tadi Indonesia kan canggih-canggih ya bos. Jadi mereka titeni loh, ilmu titen itu ngalahin ilmu. Titen, ya betul. Titen. Jadi ilmu titen kan sama dengan ilmu AI, datanya disimpan dulu kan, itu sama. Jadi orang Cina, orang Amerika belum ketemu AI, orang petani Indonesia sudah ngelakoni AI, itu kayak gitu. Jadi density berat biasanya ya kan, kulit kayunya itu lebih kasar seperti kulit tekek loh. Kalau kulit kayunya licin ya kan, licin bukan karena faktor kandungan lilin di tanaman, bukan ya, atau tipis atau hijau, itu lebih ringan. Walaupun misalkan usia balsa 8 tahun ya kan, tapi emang kondisi tanahnya mendukung untuk dia besar, atau 6 tahun atau 5 tahun lah, ekstrimnya 8 tahun ya, tapi kayu kulitnya masih licin, tidak keluar totol-totol seperti kulit tokek ya kan, kalau nggak dipukul nyaring, jadi dipukul nyaring jadi kayu berat. Dengan kayu ringan kalau dipukul kan ada perbedaan, kalau kayu ringan kan menjreng, kalau berat kan dulag, itu kayak gitu. Itu bisa untuk mendeteksi, oh ini density 200 kg atau sekitar 400 kg per kubik. Oh ini density 100 sampai 200. Itu berdasarkan ilmunya orang-orang petani senior kita yang tua-tua kayak gitu loh. Ilmu titenya itu kayak gitu loh, Pak. Jadi kita adanya usia siklus masa tanam itu karena kebiasaan aja ya. Idealnya kita butuh density 100 sampai 200, berarti kita cek random ya, oh ternyata di usia 3 sampai 4 tahun ya kan. Kalau di bawah 3 tahun biasanya dia chalk atau density-nya di bawah 100 ya, 100 kg per kubik, ada risiko dia chalk atau gabus, nggak bisa dipakai. Begitu juga kalau misalkan lebih dari 4 tahun, biasanya density itu sudah di atas 220 kg per kubik. Itu juga kita nggak kesulitan pakai. Ya ada beberapa produk yang bisa kita pakai. Kita kan kerja bukan hanya 1 atau 2 produk. Kita ada beberapa produk yang cuma kebutuhan yang paling urgent itu yang kita prioritaskan. Jadi semua bahan baku kita arahkan untuk kebutuhan yang emang urgent dan prioritas gitu Pak. Jadi usia menentukan iya, tapi nggak saklek. Itu kayak gitu.
Nanti itu Kemudian ide ini, Pak, perusahaan nanti yang ini yang ide perusahaan nanti yang eksekusi itu nanti. kemudian Jabon kan ada dua macam, yang merah dan yang hijau. Itu yang Ini balsa, Pak, diproduksi oleh bukan Bapak Jabon, itu Pak. yang merah atau hijau? Ya, balsa ya, kan ada yang Ya, merah, itu Jabon. ada yang Jabon ada hijau. yang merah, ada. Ya, kalau balsa juga ada yang merah dan ada yang hijau. Apakah Jadi Bapak yang untuk merah atau yang ya hijau? pada prinsipnya ya kan Jabon ada beberapa genus maupun ya saya terusin ya Bapak ya. Oke, terima kasih. Jadi yang Bapak maksud itu mungkin bibit balsa ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna merah. Daun tangkainya loh, tangkai Daun. daunnya loh. Ya, Pak, betul, Pak. Itu tidak akan kelihatan kalau dia itu sudah berumur 1 tahun atau 8 bulan. Bapak nggak bisa bedakan, oh ini balsa merah, ini balsa putih, kayak gitu loh. Maksudnya itu hanya kerentanan waktu proses dari biji. Emang betul, kita balsa secara yang kita pakai itu ada 2 spesies ya, Acroma piramidale sama satu lagi apa. Tapi itu yang kita pakai dua-duanya. Jadi adanya tangkai daun berwarna merah menyolok atau tidak, nggak usah didebat. Oh, ya. Tanam aja nanti umur 8 bulan pun itu hilang. Jadi yang merah maupun yang putih sama warnanya. Itu kayak gitu. Tahunya saya kan Jadi hanya di bibit, Pak. eh, Ya, ya tahunya itu saya hanya di kadang-kadang bibit, orang Pak. menganalisa. Ya orang menganalisa berdasarkan apa yang pernah dia alamin. Kayak perusahaan Jabon ya kan. Ternyata eksekusinya setelah masa panen Jabon marketnya beda kan kayak gitu. Ada juga mungkin kita paham ada kekhawatiran ini sama enggak antara Jabon dengan balsa dalam artian nanti jangan-jangan balsa merah nggak laku. Nah, sama saya tetap tandasin, saya kuatkan ya adanya perbedaan warna di bibit usia 5 sampai 25 hari yang keluar di tangkai daunnya ada yang merah menyolok, ada yang putih, ada yang oranye, nggak ngaruh Pak. Ya itu nanti akan hilang sendiri di usia balsa 8 bulan atau 7 bulan lah. Nanti bibit yang berasal dari balsa merah, bibit yang berasal dari balsa putih, itu nanti warnanya sama setelah usia 7 sampai 8 bulan. Bisa dicek nanti. Itu kayak gitu. Jadi kita juga beli balsa merah, beli balsa putih, yang nggak bisa kita beli itu kalau bluestin, kalau kayu mati, ya kan, itu nggak bisa kepake, atau over density terlalu berat, itu nggak bisa kita pakai. Tapi itu nanti proses Pak, Oke. proses nanti breeder kita ya. Tapi untuk kembali ke pengawalan, nggak usah khawatir, nggak usah apa namanya berpikir Mas, yang terlalu berlebihan dulu. oke. Siap. Gimana? Siap. Ini kan balsa kebanyakan kena penyakitnya itu kanker batang itu, Pak. Cara mengatasinya itu pakai apa, fungisida atau gimana itu? Kebanyakan kanker batang, Pak. Itu apa karena tanahnya lembab, terlalu lembab atau gimana itu, Pak? Untuk penyakit busuk akar yang sekarang emang sedang menjadi masalah di plantation, semua plantation perusahaan ya, bukan PBI aja ya, emang itu jadi kendala yang terberat. Kita sudah konsultasi dengan IPB, kita juga udah konsultasi dengan Litbangnya UGM, lewat aksesnya owner ya, Pak Setio, Pak Junet mungkin sering diajak diskusi tentang penyakit ini ya Pak Junet ya. Kita belum Sudah bisa, dibahas itu. ya, kita belum bisa menemukan solusinya untuk penyakit ini, tapi ini bisa dicegah dengan cara kita disiplin di pemilahan bibit balsanya. Jadi kemarin sempat bambing, jadi banyak orang butuh balsa, jadi setiap necessary itu berlomba-lomba cari bibit balsa, tidak mendeteksi dulu bijinya itu dari tanaman indukan yang emang sudah umur, terverifikasi atau biji asal dari biji balsa. Itu di situ kendalanya sebenarnya. Karena biji atau calon bibit itu harus tersertifikasi
kayak gitu loh, karena dia akan bisa tahan terhadap penyakit, tahan ya yang bagus-bagus pasti ada di situ. Beda dengan asal asal Bibit asal kita biji. nanam dari biji yang asal-asalan, itu kayak Oke. gitu. Jadi sekarang sudah sulit juga. Kalau dulu kita sebenarnya penyakit ini keluar tuh tahun 2022 ini penyakit ini. Sampai satu kebun, dua kebun, nularnya cepat sekali kayak virus babi kayak gitu loh. Jadi pilek satu pilek semua lah istilahnya. Dan kita belum punya treatmentnya belum Pak Junaid. Ini kita kan masih Iya. nunggu juga dari Pak Setio ini. Treatment kayak model-model kayu karet untuk ngilangin getah, penyakit yang ada di pinus, untuk meningin jamur juga nggak mempan di pinus kayak gitu loh. Tapi sebenarnya kita bisa mencegah lewat pemilihan biji harus berasal dari indukan yang emang sudah layak menjadi indukan. Karena apa? Balsa itu usia 2 tahun dia udah keluar buah, kayak gitu loh, keluar biji. Itu nggak layak untuk menjadikan bijinya sebagai awal untuk bibit. Karena rentan nantinya. Idealnya itu indukan itu 12 tahun sampai 15 tahun berdasarkan rekomendasi Litbang Perhutani kalau nggak salah ya. Kemarin sempat tahu ketemu sama orang perhutani yang di Kediri itu juga. Jadi kalau indukan butuh syarat-syarat khusus untuk menghasilkan biji agar bibitnya juga bagus. Sementara Oke. kemarin masyarakat karena effortnya Asal. tinggi, mau beli biji tanpa menyadari itu akan menimbulkan penyakit yang akan mengakibatkan yang lainnya tidak tahu tidak salah jadi ikut-ikutan kena serangan kayak gitu bos. Jadi mohon kalau Bapak pengen benar-benar bisa ya, misalkan belum nanam balsa, ya tolong selektif beli bijinya. Harus Oke. bisa dilacak asalnya dari mana. Kalau saran saya jangan beli biji dari Jawa Timur, karena penyakitnya dari sana semua. Kayak Ya, gitu ya. loh. Lebih baik rekomendasi dari Pak Junet mungkin punya teman di IPB ya, yang ngemak mahal sedikit nggak apa-apa, kayak gitu loh. Tapi dia si bijinya akan lebih kebal terhadap penyakit, biasanya kayak gitu. Oke. Mungkin nggak Oke, jauh terima dengan kasih, Pak. bibit pari, mungkin ya nggak jauh dengan bibit pari lah. Itu kayak gitu. Ya. Nah, terus keduanya untuk Pangon, aku lebih menyarankan kerjasama dengan LMDA, Tumpang Sari dengan Pinus, kalau boleh. Itu kayak gitu. Oke. Ya. Kalau boleh saran, daerah Ya, cocok benar karena Pak Ali. di daerah mana ini, Karangpucung Ngalor, namanya apa ya, kan kondisinya Tayem apa ya, sama ya, Tayem kan mirip di situ Ayam. tanahnya, sedikit putih, kayak gitu loh. Itu bagus juga pertumbuhannya di situ. Ada yang udah panen ada, itu di situ. Tumbang Sari dengan LMDA, kerjasama dengan LMDA bagus itu di dalam area hutan kalau boleh itu. Jadi tumpang sarinya nanti pelindung finishnya buat untuk pelindung pemecah angin itu di situ. Kayaknya lebih kebal loh terhadap penyakit busuk akar itu di atas akar daripada misalkan di kebun sendiri, apalagi Monokultur. monokultur kayak gitu. Kalau monokultur gampang sekali terserang loh. Sebenarnya mortalitinya balsa tinggi loh, 80 sampai 90%. Paling kena angin, patah, dia nggak bakal tumbuh lagi, ya kan? Nah ini sekarang ada penyakit busuk ini. Ini yang bikin trauma petani. Ini kita juga lagi kerja keras. Ada beberapa sosis kita juga yang emang plantation kita kena itu. Kayak gitu, Pak Junaid, Bapak-bapak, Ya, mungkin ada perlu yang ditambahkan? ya. Sedikit aja lah ini pengalaman di Maluku. Ini bisa menggambarkan dua daerah. Kalau di Pulau Seram dan Pulau Ambon ini hampir sama dengan yang di Wangon kondisi tanahnya. Jadi lebih lebih subur lah ibaratnya ya. Pendek kata lebih subur. Nah, kalau yang di Lumbir itu hampir mirip dengan di Pulau Buru. Di Pulau Buru kering ya, kering Kering dan basah. solum tanahnya juga tipis. Ya, hampir sama ini. Lumbir dengan Pulau Buru. Sedangkan Wangon hampir sama dengan Pulau Ambon maupun Pulau Seram. Namun, alhamdulillah setelah dicoba
dengan balsa semuanya bisa tumbuh baik ya, semua tumbuh baik. Tapi memang itu syarat dari Pak Halim, bukan syarat nih, saran ya, saran. Memang kalau ditanam sendirian atau tadi ya monokultur bahasa bahasa Ya, Inggrisnya itu agak kurang bagus. baik ya, agak kurang baik ya. Jadi memang lebih baik polikultur di samping untuk melindungi kesehatan tanaman-tanaman, terutama balsanya juga bisa menghasilkan double ya. Pak balsanya panen, tanaman lainnya juga panen. Jadi Oke. tidak melulu mengharap dari balsa. Di lain itu, kesehatan tanaman juga akan lebih Terdampak. terlindungi ya. Terlindungi karena tanaman yang polikultur tentunya ada jenis-jenis tertentu yang menjadi musuh dari hama ataupun penyakit. Dibanding dengan objeknya satu ya, balsa Ya. semua. Jadi itu pengalaman saya di Maluku ya, mengembangkan balsa. Dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu, kurang lebih bulan Oktober 2025, petani-petani memberi kabar ke saya sudah panen dan pangsa pasar di sana juga tidak sulit karena sudah banyak pemain-pemain industri yang memang bermain di Maluku. Dulu Pak Setio juga ke Maluku sebenarnya dengan Pak Hashim ya. Nah, cuman memang jarak antara Jatim dengan Maluku itu luar biasa. Sedangkan balsa itu memerlukan penanganan pasca panen, pasca tebang itu cepat agar tidak terkena blue strain ya. Jadi kayunya kalau kena blue strain itu ya nggak bisa diolah lagi. Jadi bukan nggak bisa diolah lagi untuk menjadi sesuatu hal ya, tapi diperlukan oleh perusahaannya Pak Soto itu sudah tidak diperlukan lagi. Artinya ya mubazir ya, mubazir. Sehingga eh, beliau memutuskan berpusat di Jateng, Jatim kayak gitu ya. Karena Maluku ini agak jauh di di transportnya ya. Terus yang keduanya memang balsa ini agak unik ya. Agak unik walaupun tadi diceritakan Pak Setio merupakan tanaman introduksi ya dari Papua ya. Karena tipe Papua dengan Indonesia itu hampir sama iklimnya ya, Khataolistiwa. Iklimnya juga termasuk curah hujan yang tinggi. Sehingga memang balsa ini memerlukan kecocokan dengan curah hujan juga. Jadi, tapi Lumbir sama Wangun hampir sama curah hujannya dan sudah memenuhi persyaratan ya. Jadi Sama, ketinggiannya sama. juga tadi bisa optimal sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut, tapi memang lebih baik di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Itu jauh lebih lebih memiliki perkembangan bahasa yang optimal ya, yang maksimal ya. Baik dilihat dari segi density-nya, kerapatan kayunya, maupun dari segi Mutunya. cepat tumbuhnya. Nah, jadi cepat tumbuhnya, cepat besar lah ibaratnya. Jadi dan walaupun balsa itu juga memerlukan penyinaran matahari penuh ya. Nah, tapi ternyata di Ambon, terutama di Pulau Seram, ada di YouTube saya ya, namanya UPSA ya, Unit Pengelolaan Sumber Daya Alam. Kami mencontohkan menanam balsa di Pulau Seram bagian timur, agak sedikit tertutup juga bisa bisa pertumbuhannya bagus. Jadi tinggal mengatur jarak tanam lah intinya. Ya. Jarak tanam inilah yang bisa mempengaruhi balsa mencukupi dengan sinar matahari yang diperlukan. Ya, jadi tapi pada dasarnya memang balsa perlu perlu sinar matahari pada dasarnya ya. Tapi kita bisa mengaturnya dengan jarak tanam tadi. Ada yang 4x3, ada yang lebih dari itu ya tidak mengapa. Apatah lagi kalau bapak-bapak menanam balsa ini bersamaan dengan tanaman yang lain secara agroforestry misalkan. Itu tentunya pola tanam yang memerlukan jarak tanam yang pas. Jadi tidak mengapa sebenarnya. Saya lebih cenderung juga kayak gitu Pak Halim. Eh, Kalau monokultur di Wangun ya juga agak susah karena memang kebunnya sudah rapat-rapat ya. Beda kalau yang di Lumbir, kalau Lumbir agak ada yang terbuka kalau nggak salah. Terus apa namanya?
Dan balsa ini juga kalaupun butuh air, tapi jangan genangan. Ya, dia perlu air, tapi tidak menggenang, tidak becek lah ibaratnya. Ya. Jadi dia perlu air, tapi tidak kebanyakan. Jadi aman lah kelihatannya untuk lumbir juga aman karena contoh padanannya sudah ada di Pulau Buru dan apalagi Wangon lebih subur nek menurut saya ya. Itu padanannya di seram bagian timur lah dan Ambon. Jadi tidak secara ini tidak masalah, tapi ya perlu dicek lah Pak Halim kalau memang memang nanti ada kecocokan dan sebagainya karena gimana pun Martawut di bawah Pak Setio dan Pak Halim ini kan core bisnisnya sudah jelas ya. Ingin bisnis ya. Bisnis tidak akan ingin rugi. Itu prinsipnya itu. Nggak ada bisnis yang ingin rugi. Ya, kecuali orang gendeng saja yang bisnis tapi ingin rugi. Jadi, tetapi tidak meninggalkan kearifan lokal yang menjaga alam tadi. Jadi jangan sampai apa namanya gara-garanya kita bisnis lalu kita menggunakan segala cara yang penting dapat uang tidak. Saya yakin Pak Setio tidak seperti itu. Grupnya Pak Setio tidak seperti itu. Makanya saya membantu beliau untuk mengenalkan ya. Jadi, karena saya yakin lah beliau nggak kayak gitu. Terkait tentang hama memang kemarin kami juga sudah menghadirkan Pak Ananto ya. Beliau ini adik kelas saya dan pasti adik kelasnya Pak Setio, pakar hama dan penyakit dari Gajah Mada. Memang ada beberapa yang belum bisa diatasi ya. Seperti halnya sengon. Sengon itu ada penyakit yang sampai detik ini belum bisa diatasi disebabkan oleh virus ya. Ya karat furu itu ya. Ini belum bisa kita atasi untuk sengon. Dan balsa alhamdulillah sebenarnya belum ya. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Cuman memang permasalahan terbesarnya ada pada pembibitan tadi yang diceritakan Pak Halim. Nah, termasuk yang KTI juga terkena ternyata. Dan setelah diteliti lebih lanjut, salah satunya adalah mereka menggunakan bibit-bibit yang Belum tidak umur. tidak baik lah, tidak baik. Salah satu penyebabnya. Dan posisi penyebab biji yang mereka tanam itu posisi berasal dari Jawa Timur seperti kata Pak Halim tadi ceritakan. Sehingga untuk sementara mudah-mudahan bisa teratasi ya. Tapi untuk sementara ini bibit atau biji balsa yang relatif lebih aman itu yang berasal dari Jawa Barat. Yang berasal dari Jawa Barat. Tentunya dari pohon indukan yang memang sudah diyakini kebersihannya lah. Pasti. Ya, kualitasnya ya. Pohon induknya yang sudah diketahui kualitasnya sudah jelas sebagai pohon induk. Sehingga biji yang dihasilkan akan menjadi biji yang memang memiliki keunggulan. Salah satunya adalah terkait dengan tadi busuk akarnya ya. Jadi mudah-mudahan bisa lah, mudah-mudahan suatu saat bisa diatasi, mungkin bisa dengan fungisida ataupun yang lain. Tapi untuk sampai saat ini belum ada ya, belum ada fungisida ataupun termasuk insektisida ya atau apapun bentuknya ya, belum ditemukan yang optimal untuk membasmi atau mengatasi penyakit yang terjadi pada persemaian balsa ini. Dan insya Allah kami juga selalu berkomunikasi dengan teman-teman yang dari Gajah Mada maupun dari IPB untuk bertanya terkait tentang kemajuan di dalam mengatasi permasalahan tanaman balsa. Kalau balsa ini alhamdulillah masih di biji ya, di plantationnya, di persemaiannya. Belum sampai yang tadi diceritakan kayak kayat furu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak. Walaupun mungkin di lapangan adalah satu dua ya, satu dua, tetapi secara massal itu belum saya dengar dan belum saya temui. Dan mudah-mudahan tidak seperti sengon ya. Kalau sengon memang, aduh, kena karat furu langsung pada mati semua, pada hitam, pada kering daunnya. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Halim. Ya, Atau ada tamu dari Pak Setio, monggo Pak Setio. Iya. Ya, menambahkan dari apa yang sudah disampaikan Monggo Pak Pak Setio. Yusuf. Nggih. Jelas nggih? Halo? Masuk nggih suaranya?
Suaranya Bos. putus-putus ini, Ki. Cuma Putus-putus ya. gantengnya nggak Nah, kelihatan, Bos. Hah? Masuk-masuk suaranya cuma gantengnya nggak kelihatan. Ya ini di perjalanan sih nanti di lagi perjalanan. Tapi jelas nggih suaranya. Jelas, jelas. 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 Ya nambahkan apa yang disampaikan Pak Junet tadi tentang satu tentang apa masalah hama yang terjadi di Balsa. Memang ya betul sampai sekarang itu belum ada solusi yang pasti atau formula yang pasti kalau kena jamur akar. Itu kan virus ya. Jadi memang susah ya virus. apa penanganannya bagaimana. Tapi pada beberapa kasus di daerah Malang, kemudian kasus di Yogyakarta itu eh, mereka memberikan terapi dengan ini dengan apa eh, garam garam grosok sama Kapur. air tembakau. Air tembakau. Saya belum tahu ya apakah ini efek ini apa bisa jadi formula yang pasti atau tidak. Tapi pada beberapa kasus yang sudah ada indikasi diserang jamur fusarium akar itu bisa sembuh. Itu. Mau- Itu terus kedua memang selain bibit, selain asal bibit juga kita harus perhatikan kondisi tanah ya. Kondisi tanahnya. Memang balsa itu seperti sampaikan Pak Junet tadi itu dia butuh air, tapi tidak boleh tergenang. Tapi Jadi kalau tergenang ya memang langsung akarnya busuk dan mati. Begitu. Jadi di beberapa tempat juga mereka membuat seperti guludan itu loh. Jadi di ini jadi di untuk eh, untuk tanah-tanah di sekitarnya itu diangkat. Tinggikan ya. diangkat gitu. Itu juga saran dari Pak Untung dari Biotrop Bogor itu yang temannya itu Hmm. juga Hmm. nyarankan begitu gitu. Tapi ya kita masih terus terang ya masih masih coba-coba belum ada formula yang pasti tentang jamur akar. Kalau penyakit yang lain memang belum ada. Paling kalau yang tadi Pak Halim bilang tentang kena angin puyuh patah, kena apa petir itu memang sama masalahnya di beberapa negara juga di Ekuador, Papua Nugini ya karena apa puyuh dan petir itu yang menyebabkan kematian yang tinggi pada balsa itu. Terus tadi nambahkan yang Pak Halim tentang jenis balsa tadi balsa merah, balsa putih. Memang kan di Indonesia beredar dua balsa, satu Ochroma logopus sama Ochroma paramidale. Tapi itu memang secara sifat kayu atau kualitas kayu nggak begitu berbeda jauh. Karena balsa itu sebenarnya kan poinnya umur, di umur. Jadi berapa tahun apa panennya semakin tua, densitinya semakin tinggi itu aja. Kalau di Indonesia kita sarankan sih mulai tebang minimal di umur 3 tahun, maksimal di 6 tahun. Jangan lebih di atas 6 tahun. Karena itu pada penanaman balsa yang penting adalah perawatan di tahun pertama, kedua, dan ketiga. Memang beda sih kalau kita nanam balsa tadi tidak dirawat, pertumbuhan lambat, itu akan menghasilkan apa berat kayu yang lebih lebih berat. Kita untuk industri sendiri kan ditentukan seperti Mas Halim tadi bilang di density maksimal 220 kilo per meter kubik. Itu tambahnya sih itu aja mungkin kalau ada yang ini. Matur suwun, Kang Mas. Iya. Pasti. Mungkin ada lagi silakan. Kalau untuk teknis PKS-nya atau perjanjian kerjasama mungkin nanti akan dibahas di waktu lain ya, karena memang sudah ada formnya ya, kata Pak Hanim tadi, tinggal nanti dibaca mana yang tidak setuju, mana yang setuju, tidak ini loh. Monggo nanti bisa dipelajari dalam kesempatan yang lain. Monggo ada yang lain silakan. Pak Sugiharto sudah menyalakan kameranya. Ji, monggo Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini dari tadi saya sembunyi, Pak. Ah,
begini ada satu pertanyaan yang tadi disampaikan oleh beliau Pak Halim, nopo nggih? Bahwasanya tanaman balsa bersifat kanibal. Itu maksudnya seperti apa, Pak? Mohon penjelasannya. Karena eh, kami membina KTH di beberapa desa itu berkaitan dengan tanaman di bawah tegakan, Pak. Tapi barangkali ini berkaitan dengan unsur hara. Terima kasih, itu aja sementara. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Kang Alim, monggo. Saya lagi ya. Ya, sebelumnya mohon maaf penggunaan kosakata atau narasi kanibal ya. Maksudnya itu tanda kutip ya. Bukan persepsi seperti kanibal dalam arti manusia kanibal dan semacamnya, bukan. Artinya gini loh. Daya tahan hidup tanaman balsa itu lebih tinggi dibanding tanaman-tanaman lain. Kalau kita pakai eh, polikultur tanaman nggak satu jenis, maksudnya kayak gitu Pak. Misalkan nih balsa, kita mau nanam balsa di kebun albi yang sudah ada albinya mungkin usia 1 atau 2 tahun ya. Nah, di situ daya tahan untuk hidupnya itu lebih tinggi dengan bisa tanda kutip lagi ya mengalahkan tanaman yang sudah stabil terdahulu kayak albanya. Itu kayak gitu. Pengalaman yang pernah kita terapkan. Jadi kita nanam balsa juga trial di monokultur, trial di multikultur. Jadi kita analisa hasilnya bagaimana, prosesnya bagaimana, terus kita ya learning by doing-nya di situ lah. Jadi teori kita ada, dasar-dasar dari Pak Setio, tapi kita juga praktekin untuk mengamatin, kita cermatin agar pertumbuhan atau hasil produksi dari plantation kita maksimal. Itu di situ. Jadi sebelumnya mohon maaf ya penggunaan kata kanibal ya. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa daya hidup tanaman balsa itu lebih bagus dibanding tanaman-tanaman lain. Makanya tim plantation kita itu sangat percaya diri kalau pakai sistem multikultur. Mau didampingin dengan di lokasi pinus, oke. Mau di lokasi mahoni, oke. Bahkan sampai ekstrimnya di perkebunan pisang, itu kayak gitu. Jadi tidak ada asumsi bahwa wah ini kanibal berarti nanti merugikan tanaman lain. Tidak. Definisi kanibal yang saya maksud itu dia punya daya tahan lebih hidup, punya daya hidup atau tahan hidup lebih bagus dibanding tanaman-tanaman yang lain. Itu kayak gitu. Bisa dipahami ya Pak? Mohon maaf sebelumnya. Iya Pak, soalnya itu berkaitan dengan unsur hara, artinya tadi bahasa kanibal barangkali itu sangat rakus sekali menyerap unsur hara gitu loh Pak. Karena pada dasarnya petani-petani itu kan yang eh, mempunyai tegalan untuk sementara ini kan tanaman kayu, bawahnya kan tanaman tegakan, baik walau hijau maupun tanaman yang lain. Tapi Kalau boleh oh ini saran, eh, kalau begitu kalau Pak, boleh, maksudnya ya, kanibal gitu. Jadi kami mohon penjelasan seperti itu. Kalau toh seperti itu berarti kan tidak akan merugikan tanaman yang lain. Seperti itu. Terima Iya, kasih Pak. iya. ya, Ya, intinya cuma tadi kosakata saja, Pak Iya, Halim tadi. mungkin Ya, ya. nambahkan maksudnya Nggih, nggih. Pak Jun. Jadi Nggih, monggo balsa monggo, itu kan Pak. memang pertumbuhan cepat, nggih. Pertumbuhan cepat. Jadi kalau dia ditanam dengan tanaman lain, dia itu akan mendominasi. Iya, Sebagai dominasi. contoh, pertumbuhan balsa per tahun, riap diameter itu 10 cm. Jadi 1 tahun itu 10 cm. Kalau 3 tahun 30 cm diameter pertemuan diameter. Jadi kalau jati kan 1 cm setahun. Kalau balsa 10 cm. Ah, dengan bertambahnya pertumbuhan diameter, juga berkembangnya daun di tajuk atas daun, akarnya juga dia akan sama. Misalnya daunnya diameter daunnya itu katakanlah 5 meter, bawahnya akarnya 5 meter itu. Jadi dia akan mendominasi
Tapi dia tidak merusak atau tidak memakan unsur hara yang banyak. Cuma Iya. eh, lebih agresif gitu. Jadi 1 tahun pun mungkin tingginya bisa sampai 5 meter kalau 1 tahun. 5 meter, 7 meter gitu. Jadi nggak Betul masalah. sekali. Memang kalau eh, tanaman campur dalam satu areal itu lebih bagus. Kasus-kasus yang di Jawa Timur tentang munculnya jamur fusarium itu kalau kita amati Monokultur, itu, halo, jelas ya? monokultur berarti. Ya, kasus-kasus monokultur itu berbahaya, itu lebih berbahaya. Jadi bagusnya itu memang hidrokultur. Bikin tanaman tepi, tanaman sela itu lebih bagus kalau balsam. Ya, Kalau ya. di monokultur itu juga harus daurnya kan maksimal 3 kali. Kalau di Jawa Timur yang daerah Banyuwangi, daerah Jember, yang kemarin hampir ratusan hektar mati karena jamur fusarium, itu setelah kita amati dan kita teliti karena memang tanah itu sudah 3 kali daur ditanami balsa. Jadi itu untuk Ya. menghindari perkembangan jamur fusarium itu memang harus dibatasi daurnya. Hmm. Rotasinya ya maksudnya bukan daunnya, rotasi tanaman. Proses tanam. Jangan sampai melebihi monokultur itu 3 kali, begitu. Juga itu saran juga dari orang ini yang biotrop di Bogor itu begitu. Ya. Itu tambahan dari saya. J, J, matur suwun Pak Setia. Mungkin ada yang lain. Kalau memang dominasi itu memang benar, memang saya pernah ngamati yang di Kepulauan Buru itu, Pulau Buru itu umur 7 bulan atau 6 bulan itu udah gede banget loh. Nanti buktinya ada di video saya, nanti saya kirim ke Pak Sugiharto itu 6 bulan aja sudah gede. Makanya mendominasi, iya mendominasi itu kata-kata. Mungkin kalau kanibal kan memati-matikan makan diri sendiri Ya. mungkin ya. Mungkin ya hanya bahasa saja lah itu tadi hanya Takut bahasanya Pak. takut Lele unsur nanti. haranya keserap semua gitu loh Pak. Oh enggak, kalau Kan keserap semua itu enggak kelihatannya. Karena Iya, iya. dominasi saja kelihatannya. Karena dominasi tanah tumbuhnya aja, Tumbuh, iya, tumbuhnya pertumbuhan. daun Iya dan Pak. akar. Kemarin kita nanam di KPH Malang itu, Pak Jun, itu iya, iya. 41 hari itu sudah hampir 70 cm. Wes. Terus Tinggi ini sekali. Pak, barangkali yang lainnya belum ada pertanyaan. Ini saya lanjut mengenai kerjasama dengan perusahaan. Tentunya ke masyarakat kan mungkin melalui kelompok-kelompok tani begitu. Nah, kemudian alangkah baiknya mungkin seperti Pak Yasan itu dari KTH Wahyu Dadi Pengadegan, katakanlah mungkin ditarget aja eh, untuk apa namanya Tani cari berapa anggota hektar? sejumlah mungkin 10 hektar atau berapa gitu. Jadi nanti masing-masing kelompok siap-siap untuk merekrut anggotanya dengan luasan yang sudah ditentukan. Saya kira seperti itu kan tidak akan istilahnya kerjasama dengan perusahaan orang per orang kan seperti itu, Pak. Itu saja mungkin saran dari saya. Terima kasih. Iya, iya tadi Pak Halim juga lebih cenderung ke badan ya, Kelompok ke tani. badan ya, kelompok tani. Ini bagus ini seperti yang kita sudah lakukan dengan Iya, daerah Cipatujah ini. Pak Jun itu juga iya, kelompok tani. Satu kelompok iya. tani dia mengumpulkan tanah sekitar 100, tahap pertama 100 hektar, terus sekarang udah tahap ketiga, udah 300 hektar, sudah hampir 300 hektar. Itu kelompok tani lebih mudah. Jadi siapa nanti yang ini organisasi di sana, bibitnya Iya, dikirim kemana. Yang sudah-sudah bibitnya kita kirim dari Majenang malah itu ya kalau nggak salah itu. iya, iya. Iya, intinya memang tadi kelompok tani Pak Setio, dari Pak Halim juga Iya, lebih iya. cenderung ke kelompok tani. Cuman ini mekanismenya, nanti izin saya Pak Halim, saya buat grup ya untuk grup WhatsApp ya untuk bisa memudahkan komunikasi. Kalau pada kali ini sih memang hanya untuk mengenalkan secara umum ya, secara umum bahwa ada perusahaan yang ingin apa namanya ingin berpartisipasi menghijaukan sekaligus juga bisa menghasilkan pendapatan membantu petani-petani.
Intinya awalnya untuk mengenalkan itu dulu. Nah, terkait nanti teknis perjanjiannya seperti apa, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Halim. Nanti kita garap satu persatu lah, pelan-pelan ya, biar tidak mumet kata Pak Sugiharto nanti. Nanti kalau mumet malah bahaya kan Pak. Jadi kita ini teman kali ini hanya pertemuan brainstorming lah, ibaratnya membuka membuka pemikiran dulu. Ada tanaman balsa, ada petani, ada pengusaha yang ingin berpartisipasi. Ada Nanti lahan. kelanjutannya bisa kita bicarakan lebih lanjut lagi. Mungkin itu ya Pak Sugiharto. Mungkin silakan ada terakhir ya. Ini sudah jam kurang lebih jam setengah 12, benar lagi duhur. Jadi silakan kalau ada yang ingin bertanya satu kali lagi, monggo. Ayo yang lain Oke. coba. Mm-mm. Wakmu bed. Ya, sebenarnya Kebun Berkah juga memfasilitasi beberapa produk ya, kopi dan sebagainya untuk di Australia dan Dubai. Tapi itu nanti ya, mungkin suatu saat akan kami kenalkan kembali ke teman-teman petani khususnya Banyumas. Karena nyong ya wong Banyumas terus terang aja ya, walaupun wis suwe ning Bogor ya, wis suwe ning Bogor, wis melalang buana kayak Pak Setio melalang buana cuma Jatim, Majenang ya. Boleh, Iya, boleh iya, ngapa? matur suwun sekali atas kehadiran Bapak semuanya. Nggih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Pak Setio sampun kerso rawuh teng acara Zoom Meet ini, Pak Halim, Bapak semua. Dan mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut yang lebih konkret terkait mekanisme kerjasama dan sebagainya yang sudah tadi disampaikan secara umum oleh Pak Halim maupun Pak Setio. Pada dasarnya Pak Setio melalui partainya eh, bersedia untuk bekerja sama dengan kelompok tani. Nah, tentunya jangan petani-petani yang beneran lah maksud saya ya, yang beneran, yang Yang ingin kreatif lah ya. menghijaukan bumi, juga ingin meningkatkan pendapatannya, bukan petani yang sekedar proyek ya, sekedar proyek, terus meninggalkan setelah mendapat bla 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 ditinggal. Tentunya tidak seperti itu yang diinginkan oleh Pak Setio, tetapi kerjasama yang saling menguntungkan, Kelanjutan. menguntungkan ke petani juga menguntungkan ke perusahaan. Karena bagaimanapun perusahaan itu ya tetap ingin untung dan masyarakat juga ingin untung. Jadi ya sama-sama untung lah. Mungkin itu Bapak Ibu. Saya mohon Hmm. maaf, oh nggak ada ibunya ya. Mohon maaf apabila dalam memfasilitasi pertemuan kali ini ada hal-hal yang kurang. Kalau nyuwun pangapunten, dumateng Bapak Sedoyo. Dan insya Allah mohon izin, saya membuat grup ya, khusus petani bangsa yang Banyumasan. Oh. Dan Pak Halim juga sebenarnya pengen di daerah lereng Slamet. Cuman ada beberapa hal yang saya tunda dulu ya Pak Halim untuk lereng Slamet ini. Karena meliputi Wonosobo, Dieng, dan sebagainya. Ada hal yang memang agak sensitif di sana ya. Jadi saya hold dulu. Nah, yang kita bisa kerjakan dulu yang mudah ya, di yang dekat dengan Majenang ya sekitaran Lumbir, Cilacap bagian barat dan Wangon. Ini yang lebih 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 dekat dengan Majenang. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. Tuhan sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih, Pak.